Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik. Nah, pada pagi hari ini kakak mau mengajar adik mengenai KPK dan FPB. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adik kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Oke. Sebelumnya adik tahu nggak apa itu KPK dan apa itu FPB? Tahu. Oke, jadi KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan kecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan besar. Jadi dua hal ini sangatlah berbeda. Bedanya apa? Di sini KPK merupakan kelipatan dan persekutuannya adalah terkecil. Sedangkan FPB adalah faktor dan persekutuannya adalah besar. Paham? Untuk KPK dan FPB ada 3 metode penyelesaian. 3 metode. Metode pertama adalah metode uraian. Metode kedua adalah metode pohon faktor. Dan metode yang ketiga adalah metode tabel. Paham? Tadi KPK apa? Kelipatan persekutuan kecil. Dan FPB? Faktor persekutuan besar. Ada berapa metode untuk menyelesaikan KPK dan FPB? 3. Apa aja? Metode uraian. Terus? Metode pohon faktor. Terus? Metode tabel. Metode tabel. Oke. Pertama, kita akan menyelesaikan dengan metode uraian. Contoh, kita cari FPB terlebih dahulu dari bilangan 6 dan 12. Paham? 6 dan 12. FPB adalah faktor. Di sini ada harus paham terlebih dahulu apa itu faktor. FPB faktor tadi gitu ya. Jadi maksudnya adalah kamu mencari bilangan faktor dari 6. Contohnya 1, 2, 3, dan 6. Kenapa angkanya bisa 1, 2, 3, dan 6? Merupakan faktor dari 6. Karena keempat bilangan ini dapat membagi 6 dan hasilnya tidak koma. Misal 1, 6 bagi 1 hasilnya berapa? 6. 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Dan 6 bagi 6 hasilnya 1. Paham? Begitupun dengan 12. Jadi bilangannya faktornya berapa aja? Pertama 1, 2, terus 3, terus 4 dulu. 4 bisa, 12 bisa dibagi 4 enggak?
bisa, hasilnya 3, ya kan? Kemudian berapa? 5 bisa 12 bisa dibagi 5? Nggak bisa, berarti terus 6. 12 bisa dibagi 6, hasilnya berapa? Berapa? 2. Terus berapa lagi? 12 bilangan itu sendiri. Kita temukan faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tadi kepanjangan FPB apa? Faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan. Jadi kita persekutuan itu apa? Persekutuan itu adalah gabungan bilangan yang sama. Misal bilangan tersebut ada di bilangan 6 dan 12. Contohnya apa? 1, 12 ada, di 6 ada. Ini termasuk persekutuan. Kemudian 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6 merupakan persekutuan dari bilangan 6 dan 12. Karena di bilangan 6 ada semua dan di 12 juga ada semua. Ya kan? Apakah di 4 ada di bilangan 6? Tidak ada. Berarti 4 bukan termasuk persekutuan. Paham? Kita ambil lagi tadi FPB, faktor persekutuan besar. Kita dari persekutuan ini kita ambil angka yang paling besar, angka berapa? Dari persekutuan ini 12 termasuk persekutuan apa enggak? Enggak, berarti yang paling besar angka berapa? 6. Jadi FPB dari bilangan 6 dan 12 adalah 6. Paham? Ini FPB. Kemudian KPK. Cari KPK. Kita samakan bilangan 6 dan 12. KPK tadi kemudiannya apa? Kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil. Berarti kita cari dari kelipatan 6. Yang pertama 6 itu sendiri, 12, 18, 24, 30, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, masih banyak lagi. Kemudian 12 dimulai dari 12 itu sendiri, 24, 36, 48, dan 60, dan masih banyak lagi. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa bisa kelipatan 6, kita bilang 6, 12, 18, 24, 30? Kelipatan. Samanya kayak 6 kali 1, 6 kali 2 itu. Oke? Yang 12 pun juga sama. Nah, kita cari KPK. Tadi juga di KPK ada persekutuan. Persekutuan tadi apa? Bilangan yang sama, ya kan? Berarti yang sama di bilangan 6 dan 12 itu apa aja? Yang ada di 6 dan ada di 12. 12, 24. Nah, berarti ada dua bilangan, yaitu 12 dan 24. KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil. Dari kedua bilangan kelipatan ini, kita cari yang paling kecil. Berarti berapa? 12. Bentar. Jadi KPK dari bilangan 6 dan 12 adalah 12. Oke, kita lanjutkan. Metode yang kedua adalah metode tadi apa? Pohon faktor.
untuk penggunaan metode bound faktor, dia harus paham terlebih dahulu mengenai bilangan prima. Tahu nggak apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya berarti apa aja? 2 bisa dibagi 1? Bisa. 2 bisa dibagi 2? Bisa, berarti 2. Terus 3, apakah 3 bisa dibagi 1? Apakah 3 bisa dibagi 3? Bisa. Terus berapa? 4 bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 4 sendiri, berarti bukan termasuk bilangan prima. Paham? Terus berapa? 6 bukan termasuk bilangan prima karena 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 6. Paham? Terus kemudian 7. Terus berapa? 11, 13 dan masih banyak lagi. Oke. Jadi sebelum menggunakan metode bound faktor, dia harus terlebih dahulu paham mengenai bilangan prima. Ya. Nah, oke, jadi kemudian cari FPB dan KPK dari bilangan 6 dan 12. Kita samakan aja dengan ini. Oke, pertama 6. Kita bound faktorkan. Pertama dibagi bilangan prima paling kecil yaitu 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Kemudian 12 kita bagi dulu dengan bilangan prima paling kecil berapa? Hasilnya 6. Terus bagi berapa lagi? 2. Hasilnya 3. 6 bound faktornya adalah 2, 3. Dengan 12 adalah 2, karena 2 nya ada 2, kita pangkatkan aja. 2 pangkat 2 dikali 3. Paham? Nah, kita cari FPB. Di sini penggunaan FPB, ya kan, itu menggunakan angka yang sama tetapi pangkatnya paling kecil. Di sini angka yang sama angka berapa? 2 dan 3. Pangkat paling kecil berapa? 1. Kita tulis 2 dan kali 3. Hasilnya 6. Kemudian kita cari KPK-nya. KPK itu kita tulis semua faktor bilangannya, ya kan? Kemudian kita ambil pangkat yang paling besar. Kita tulis semuanya. Di sini cuma ada 2 bilangan yaitu 2 dan 3. Misal nanti kalau ada bilangan 5, ada bilangan 7, ada bilangan berapa, kita tulis semuanya pokoknya. Tapi kita ambil pangkat yang paling kecil. Pangkat paling kecil berapa? Kita ambil pangkat paling besar. Pangkat paling besar berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi penggunaan bound faktor untuk FPB dan KPK dari bilangan 6 dan 12 adalah untuk FPB-nya 6 dan untuk KPK-nya 12. Sama nggak dengan yang ini? Sama. Di sini metode uraian FPB-nya 6 dan di sini bilangan bound faktor FPB-nya juga 6. Dan untuk yang KPK-nya hanya 12 dan di sini juga 12. Sama kan? Sama. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut untuk metode yang ketiga. Metode yang ketiga tadi adalah metode tabel. Cari FPB
dan KPK dari bilangan 6 dan 12. Kita samakan lagi dengan yang tadi. Bedanya untuk metode tabel, kan kita buat tabel terlebih dahulu. Ini adalah 6, ini 12, dan ini 15. Ya kan? Pertama, kayak tadi 6 dibagi berapa dulu? 2. Hasilnya 3. 2 bagi 12 hasilnya 6. Ini kan udah selesai, maksudnya udah nggak bisa dibagi lagi, ya kan? Sedangkan ini kan masih bisa, ya kan? Kita lanjut lagi 2 bagi 6 kan tadi nggak bisa, berarti kita kosongin aja. Maaf, 2 bagi 3 tadi kan nggak bisa, kita kosongin aja. Terus kita lari ke 2 bagi 6 berapa? 3. Sama kayak tadi 6 faktor bilangannya adalah 2 dan 3. 12 faktor bilangnya adalah ada 2 dan 3. Cari FPB. FPB tadi berapa? 3. Hasilnya 6. KPK tadi 2 kali 3 hasilnya 12. Sama nggak dengan yang tadi? Sama. Oke. Udah paham? Apakah ada yang dibingungkan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal. Kamu mau mengerjakan sendiri. Soal. Cari FPB dan KPK dari bilangan 8 dan 12 menggunakan cara pohon faktor. Bentar, aku mau tanya. Kamu lebih menggunakan dari ketiga metode tadi, kamu lebih nyaman menggunakan mana? Metode tabel ini malahan. Ya udah, kamu kerjain menggunakan metode tabel. Ayo, kerjakan. Dibuat dulu. Terus? 2. Ya, 2-nya terus ini. Hasilnya berapa? 4. Terus? 12 bagi 2. Hasilnya? 6. 6. Lanjut. Masih 4 dan 6 masih bisa dibagi enggak? Berapa? 2. Terus sini 2. Terus 2 bagi 4 hasilnya 4 bagi 2 hasilnya 2. Tulis. 6 bagi 2 hasilnya 3. Tulis. Terus ini faktor 8 berapa aja? 8 sama dengan tadi berapa? Ini berapa? Ini. Terus mana? Ini kayak ini tadi loh.
ini kan faktor 6 nya kan 2 dan 3. Sedangkan 12 faktornya adalah 2, 2 dan 3. Kalau ini berapa? 8 faktornya berapa? 2 kali ini loh. 4 kan masih bisa dibagi ini. Berarti berapa faktornya? 2 Nah, kali kali 2 kali 2 terus 2 kali 4. 4 nya nggak usah, kan itu kan 12 ini. Hasil akhirnya kan tadi kan ini kan, ini hasil akhirnya, terus kali 2. Nah, terus yang 12 faktornya berapa aja? Nih faktornya ini loh, ini sama ini 2 kali 3. Nah, kita tulis sama dengan ini juga sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kita tulis 2 pangkat berapa? 3. Tulis. Terus ini 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, hitung FPB. FPB tadi apa? Nah, yang diambil dari sini itu apa? Bilangan yang bilangan yang sama tapi faktor tapi pangkatnya paling kecil. Berapa berarti? Iya. Tulis. Isinya 2. Ini kecil berapa? Hasilnya berapa? 4. Tulis. Kemudian cari KPK-nya. Sini, KPK. KPK tadi apa? Semua bilangan faktor ditulis tetapi pangkatnya paling besar. Berarti berapa? Di sini ada berapa bilangan faktor? 2, yaitu bilangan 2 pangkat 3 dan 2 nya nggak usah, kan tadi udah 2 pangkat 3. Bilangan yang sama ini loh, KPK tadi kan semua faktor bilangan ditulis tetapi bilangan yang sama itu kita ambil pangkatnya paling besar. Sedangkan di sini bilangan yang sama kan cuma 2, pangkat paling besarnya berapa? 2 pangkat 3. Nah, tulis. Terus kali berapa? Kali 3. Hasilnya 2,3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. Berarti 8 kali 3 berapa? 24. Tulis. Ya, jadi FPB